Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'amalihi fid dharaini amin. Wal iftirashu lan lungguh iftirash fi jami'il jalsati ing dalem sekabehane pira-pira lungguh al waqi'ati kang tumiba apa jalsat fi sholati ing dalem salat kajulusil istirahati koyok lungguh istirahat wal julusi lan koyok lungguh bainas sajdataini ing dalam antarane sujud loro wa julusit tasyahudi lan lungguh tasyahud al awwali kang pertama. Kesunahan-kesunahan hay'ah yang ada di dalam sholat yang selanjutnya adalah duduk iftirash ya. Iftirash itu dari kata-kata firash. Firash itu berarti duduk dengan ada alasnya ya. Nanti penggambarannya di belakang ya. Duduk iftirash ini disunahkan dalam semua duduk yang ada di dalam sholat, yaitu seperti duduk istirahah. Duduk istirahah ini adalah duduk istirahatnya. Istirahah sudah menjadi bahasa Indonesia. Di mana itu duduk istirahah? Yaitu ketika orang ini selesai melakukan sujud kedua dalam sholat, terus dia mau berdiri. Ini disunahkan untuk duduk istirahah dulu. Hanya beberapa detik ya, tidak sampai lama-lama. Kalau lama-lama ya nanti batal ya. Seperti menambah rukun kalau lama-lama ya. Hanya beberapa detik duduk kemudian berdiri. Kemudian duduk di antara dua sujud, ini juga posisinya juga iftirash ya. Dan duduk tasyahud awal. Jadi setelah sujud rakaat kedua, ini kan ada tasyahud awal untuk sholat yang jumlah rakaatnya ada 3 atau 4. Ini ya disunahkan untuk duduk iftirash. Nah sekarang penggambaran duduk iftirash itu seperti apa? Wal iftirashu utawi iftirash ayaj'ala iku yen to ndadekno sapa asyakhsu sapa wong. Ayat jelisa astagfirullah, kurang fokus ini ya. Iku yen to lungguh sapa asyakhsu sapa wong ala ka'bil yusra ing atase kemiren ingkang kiwa. Ja'ilan hale wong kang dadekno dhahraha ing gegere iki ka'bil yusra lil ardi maring bumi. Wayang siba lan yento njejekno sapa iki asyakhs qadamahu ing delamaane iki syakhs al yumna ingkang tengen. Wayang doa lan yento ndeleh sapa iki syakhs bil ardi kelawan bumi atrafa asabi'aha ing pira-pira pucuk pira-pira drijine al yumna
li jihatil qiblati maring arah kiblat. Duduk iftirash itu bagaimana? Dia ini duduk beralaskan mata kaki dalam di kaki sebelah kiri. Terus mata kaki yang ada di luar ini ditempelkan ke tanah. Terus dia ini menjadikan kaki kanannya ini diberdirikan lurus, berdiri tegak ya. Nah, seperti ini. Nah, jari-jarinya juga dihadapkan ke arah kiblat. Ini namanya duduk iftirash ya. Seperti di awal tadi saya bilang firash ini adalah alas ya. Jadi kalau duduk iftirash itu duduk beralaskan kaki. Nah, yang diduduki ini adalah mata kaki sebelah kiri ya, kaki sebelah kiri bagian dalam. Wat tawarruku lan lungguh tawarruk fil jalsati ing dalem lungguh al akhirati kang akhir min jalsati sholati saking piro-piro lungguhe salat. Wahia utawi jalsatul akhirah julusut tasyahudi iku lungguh tasyahud al akhiri ingkang akhir apa tasyahud. Wa tawarruku utawi tawarruk mislul iftirashi iku sepadane lungguh iftirash. Illa annal musalliya kecuali sak temene wong kang salat yukhriju iku ngetokno sapa musalli yasarahu ing sikil kiwani musalli ala hayatiha ing atase keadaane iki yasarihi fil iftirashi ing dalam iftirash min jihati yaminihi saking arah tengene iki musolli. Wayul siqulan nempelno sapa iki musolli warokahu ing bokonge iki musolli bil ardi kelawan bumi. Yang berikutnya sunnah hay'ah adalah duduk tawarruk pada duduk yang terakhir dari sholat, yaitu duduk tasyahud akhir. Tawarruk ini penggambarannya adalah duduk seperti duduk iftirash dengan kaki telapak kaki kanan ini berdiri tegak, terus jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Hanya saja kaki kirinya ini dikeluarkan ke arah kanan ya. Terus pantatnya ini nempel ke lantai ya, jadi keluar di bawah kaki kanan ini. Amal masbuk wa anapun utawi makmum masbuk wasahi lan makmum ingkang lali fayaftarishani mongko lunggu iftirash karune sapa iki masbuk wasahi wala yatrukani wala yatawarrokani lan ora lunggu tawarruk karune sapa al masbuk wasahi. Kalau makmum ini makmum masbuk atau makmum yang lupa rokaat atau orang yang lupa rokaat ya, maka dia ini duduknya adalah duduk iftirash, tidak duduk tawarruk. Ini kenapa? Karena makmum itu kalau masbuk ya, imamnya duduk untuk tasyahud akhir, misalkan sholat maghrib ya, kan imam ini sudah dapat 3 rakaat, sementara makmum kan masih, yang masbuk ini kan masih belum ya. Masih belum, dia mungkin baru dapat 1 rakaat atau baru dapat 2 rakaat atau belum dapat 1 rakaat, maka duduknya ya tidak duduk tawarruk tapi iftirash ya. Kemudian orang yang lupa sholatnya, misalkan dia ini sudah duduk nah, terus dia lupa, ini saya sudah dapat 3 rakaat atau masih 2 rakaat.
sholat maghribnya ini. Nah kalau orang kalau lupa dalam sholat, lupa dapat berapa rokaat, ini disuruh untuk ngambil rokaat yang paling sedikit. Misalkan saya sudah dapat 3 atau masih 2, nah, maka dia disuruh untuk ngambil yang 2. Karena apa? 2 ini pasti, yang 3 kan masih ragu. 2 dapat 3 atau 2. 2-nya kan sudah pasti dilakukan. Kalau 3-nya ini kan masih remeng-remeng. Orang sudah dapat 3 rakaat, dia pasti sudah melakukan 2 rakaat, nah kan gitu. Otomatis 3 masih remeng-remeng, ya dia harus kembali ke 2. Seperti orang kalau ragu-ragu, apakah wudhu saya ini sudah batal atau belum? Lah batalnya wudhu kan masih remeng-remeng, tapi kalau wudhunya kan sudah yakin tadi sudah wudhu, maka dikembalikan ke asal, dia berarti masih suci lah, seperti itu. Otomatis orang yang sholatnya lupa, ini duduknya kesunahannya tidak tawarruk dulu, duduk iftirash dulu ya. Wa taslimatu lan maca salam atsaniyatu kang kaping pindho. Ya. Kesunahan hayah terakhir dalam sholat yaitu membaca salam yang kedua. Amal ula anapun utawi sholat kang pertama fasabaqo mongko wis dhisik opo annaha sak temeni al ula min arkani sholati iku saking piro-piro rukuni sholat ya. Kalau yang salam yang pertama, maka keterangannya ini sudah lewat bahwa salam pertama dari sholat ini adalah rukun-rukunnya sholat ya. Memang ada ya, orang itu sholat itu cuma ngambil yang poin-poin, yang rukun-rukunnya saja, yang wajib-wajibnya saja ya. Yang sunnahnya ditinggal ya. Di masjid kita ini ada itu ya, salam itu cukup assalamualaikum warahmatullahi, enggak usah ya. Ini kalau husnudzon saya, ini orangnya ini mau taklim, mau memberikan pengetahuan kepada makmum bahwa itu sudah cukup gitu maksudnya ya. Ya memang agak gaya sedikit ya, lain dari yang lain ya, tampil beda ya. Kholif tu'rof, ada kata-kata Arab seperti itu, tampillah beda maka kamu terkenal ya. Asal tampil beda ini masih dalam koridor kebaikan ya, tapi kalau tampil beda sudah dalam koridor yang tidak layak ya jangan ya. Kalau kepin terkenal silakan kencingi Masjidil Haram. Ini kan tidak baik. Viral tapi viral jelek ya. Ya memang salam kedua ini tidak wajib ya, jadi orang itu salam pertama assalamualaikum warahmatullah, selesai ya sudah sah sholatnya, karena salam kedua ini hukumnya kan sunnah ya. Nah ini rukun-rukun sunnah-sunnah hayah sudah selesai. Sekarang kita masuk pada pasal yang selanjutnya, faslun ayyadha faslun fi umurin ing dalam piro-piro perkara tu khalifu ingkang nulayani fiha ing dalam umur almar'atu sopo wong wedok arrojula ing wong lanang fis sholati ing dalam sholat. Pasal ini menerangkan ya, hal-hal yang perempuan itu berbeda dengan laki-laki dalam masalah sholat ya. Kenapa di sini kok yang tampil beda kok perempuannya, yang dimukholafai kok laki-lakinya? Ada keterangan dalam kitab Al-Bajuri ini ya, ini ya yang saya pegang, karena li syarafihi alaiha, karena laki-laki itu lebih mulia daripada perempuan dalam masalah tingkatan tingkatan dalam agama itu, laki ini lebih diutamakan daripada perempuan. Nah ini jadi
bahasanya pakai tukholifu fihal mar'atu ar-rajula. Wa dzakara lan nyebut al-musannifu sapa musannif dzalika ing mengkono-mengkono fi umurin tukhalifu fihal mar'ah fi qaulihi ing dalem dawe musannif wal mar'atu utawi wong wadon tukhalifu iku nulayani sapa mar'ah. Nulayani itu bahasa Jawa Tengahnya, bahasa Jawa Timuran bedani. Ar-rajula ing wong lanang fi khamsati asya'a ing dalem 5 pira-pira suwiji-wiji. Perempuan itu berbeda dengan laki-laki dalam sholatnya ini di 5 hal. Fardhajulu mongko utawi wong lanang yujafi iku benggangno sapa rajul. Ayyarfa'u tegese ngangkat sapa rajul mirfaqaihi ing sikut lorone iki rajul anjambaihi saking lambung lorone iki rajul. Wa yuqillu lan ngangkat sapa iki rajul ayyarfa'u tegese ngangkat sapa rajul badanahu ing wetenge iki rajul an fakhidaihi saking pupu lorone iki rajul fir ruku'i ing dalem ruku' was sujudi lan sujud. Yang pertama adalah lelaki itu kalau sholat pas waktu ruku' dan sujud kedua sikunya ini tidak menempel ke perut. Tidak menempel ke perut, jadi direnggangkan dari perutnya. Ini kalau kita praktekkan ya, kalau ruku ini, mohon maaf kameramen tolong dibantu ya. Seperti ini contohnya. Ya. Misalkan sana arah kiblat, lelaki itu seperti ini. Jadi jangan sampai siku ini nempel ke perut kayak gini, jangan sampai. Jadi harus renggang seperti ini. Ketika sujud juga perut ini tidak menempel ke paha dan tangan ini juga renggang seperti ini. Ya. Posisi seperti ini kan lelaki kan kelihatan maju, ya. Kelihatan gagah. Ya. Lain kalau perempuan nanti. Ya. Waya jaharulan bangetno sopo iki rajul ing bacaane fi mawdhi'il jahri ing dalem panggonane salat banter. Wa taqaddama lan wis keliwat bayanuhu apa penjelasane waya jaharu fi mawdhi'il jahri. Fi mawdhi'ihi ing dalem panggonane fi mawdhi'il jahri. Kemudian seorang laki-laki itu ketika sholat, kok sholatnya ini pas bacaan itu waktunya bacaan keras, maka ya bagi imam membacanya juga dengan suara keras. Kesunahnya seperti pada waktu sholat maghrib, terus sholat isya, sholat subuh, ya. Sholat Jum'ah, kemudian sholat taraweh, ya, sholat witir berjamaah, ini dikeraskan volumenya ya, untuk imam. Wa idza nabalan ing dalam nalikane ngenai ai asoba tegese ngenai hu ing rajul syai'un apa suwiji-wiji fis sholati ing dalam sholat sabbaha mongko maca tasbih sapa iki rajul fayaqulu mongko ngucap sapa rajul subhanallahi ing subhanallah bi qasdi dzikri kelawan tujuan zikir faqat mongko beloko au ma'al i'lami utawa sertane aweh weruh au atlaqa utawa mutlakno sapa iki rajul lam tabdul mongko ora batal sholatuhu apa sholate iki rajul
awil i'lama utawa tujuan awil i'lami utawa tujuan meruhna fakot mongko bloko batolat mongko batal apa salat. Kemudian ketika dalam salat ini terjadi apa-apa, misalkan ya sebagai makmum dia ini mendengarkan bacaan imam yang salah. Nah, maka dia mengingatkan ini pertama dengan tasbih dulu. Atau gerakan imamnya salah. Maka mengingatkannya pakai tasbih membaca subhanallah. Ya. Atau dia ini mengasih tahu orang yang sedang tidak sholat. Misalkan dia sholat sendirian. Ya. Di luar itu ada orang ketuk pintu. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Ya. Kula nuwun. Nah, kita kan mau menjawab kan ya enggak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi batal sholatnya. Ya, kan enggak boleh ya kita jawab itu. Akhirnya kita isyarah, kita memberitahu ya dengan kata-kata subhanallah supaya dia yang di luar ini tamu ini tahu kalau di rumah ada orang. Ya ini ada tata caranya ya. Mengingatkan itu membaca tasbih ada tata caranya. Yang pertama harus ada tujuan zikir kepada Allah. Ya. Terus zikir atau bertujuan zikir sambil mengingatkan ini tidak membahayakan sholatnya. Kalau dia mutlak mengucapkan subhanallah tanpa tujuan, maka sholatnya ini batal. Menurut pendapat yang kuat ya. Sholatnya batal. Ada pendapat yang lemah. Kalau dia mutlak, tidak niat mengingatkan, juga tidak ada niat zikir, ya, maka pendapat yang lemah ini mengatakan sholatnya tidak batal. Dan kita kalau mengikuti pendapat yang lemah ini ya tidak masalah sebenarnya. Karena apa? Orang itu kadang mengucapkan subhanallah itu kan spontan. Dia lupa tidak niat zikir, kadang-kadang seperti itu ya. Melihat imamnya lupa tidak kunut, langsung sujud ya. Kadang-kadang makmum ini spontanitas ya. Loh, tadi saya mau subhanallah itu sudah kadung khawatir kalau niat dulu, khawatir imamnya ini sudah mencapai posisi sujud. Makanya mumpung belum subhanallah lupa dengan niatnya. Lah ini maka kalau menurut pendapat yang kuat dia lupa tidak niat zikir, maka ya batal sholatnya. Nah, maka untuk seperti ini kita mengikuti pendapat yang yang dhaif saja tidak masalah. Ya. Lah kalau tujuannya hanya untuk mengingatkan, maka sholatnya jelas batal. Ya. Kenapa kok batal? Karena kita kalau sholat itu kan kita harus komunikasi penuh dengan Allah. Tidak ada komunikasi dengan yang lain. Jadi kalau ada komunikasi dengan yang lain, maka ini termasuk tergolong i'rad atau berpaling dari sholat. Dan ini membatalkan. Ya. Nah kalau orang sholatnya nggak khusyuk itu bagaimana? Yang penting secara zahir tidak ada komunikasi dengan orang. Tidak khusyuk ngambang, ya tidak masalah, tetap sah saja. Ya. Nah, kalau misalkan ya ada orang namanya Yahya, terus yang namanya Musa sedang sholat. Nah, kemudian Musa ini melihat ketika sholat melihat Yahya ini lewat, di bawahnya itu ada kitab. Nggak etis ini, kitab kok ditaruh di bawah. Maka Yahya dipanggil ya, sambil baca Quran. Surat Maryam yang dibaca. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya. Dia ini niatnya manggil Yahya ya. Tapi yang dibaca Al-Quran, ya ini juga batal.
Karena tidak ada niat zikir, dia niatnya itu manggil Yahya memang, meskipun yang dibaca adalah Al-Quran, ini juga membatalkan sholatnya. Jadi bagaimana? Ya niat membaca Al-Quran dengan niat mengingatkan ini tidak masalah ya. Nah, terus repotnya lagi itu kalau pas ikut sholat taraweh 1 juz itu. Kadang-kadang makmum ini kan bawa Al-Quran tujuannya untuk mengingatkan ya. Mengingatkan imamnya bacaannya bulat. Pernah ada yang baca bulat itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi sampai innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ulaika 'ala hudam. Kok balik lagi ke depan. Ini pernah ada ya orang kayak gini nih, hafalannya buruk ya, kembali lagi ke depan ya. Wah, terus yang rawan lagi itu kalau kuliah ayyuhal kafirun. Ini biasanya terulang-ulang ya. Bahkan sampai dibuat meme nih, sampai dibuat lelucon itu ya. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Tinggal lakum dinukum waliyatin, kembali lagi wala ana abidum ma abadtum. Akhirnya yang di belakang lakum dinukum. Nah, pas lakum dinukum keliru lagi, lakum dinukum waladhdallin. Ini kalau makmumnya itu mengingatkan hanya qasdul i'lam saja ya, maka sholatnya ini batal ya. Harus ada qasdul zikri, niat zikir atau niat membaca Al-Quran memang ya. Ini untuk yang keberapa ini? Insya Allah yang ketiga ya. Yang keempat paling ini. Wa awratu rajuli utawi aurate wong lanang ma iku anggota badan baina surratihi kang ing dalem antarane udele iki rajul warukbati lan dengkule iki rajul. Amma huma anapun utawi surrah warukbah falaisa mongko ora ono apa surrah warukbah minal aurati ku saking aurat wala malan ora anggota badan fawqahuma kang ing dalem dhuwure iki surah warukbah. Terus juga yang terakhir, auratnya lelaki dalam sholat ini cukup anggota badan yang ada di antara pusar sama lututnya. Wong Jawa ngarani udel karo dengkule. Di bawah itu depan dan belakang ya. Depan dan belakang, jadi jangan dikira hanya depan tok yang ditutup, belakangnya los. Ini kelihatan pantatnya nanti ya. Ini depan dan belakang, ini auratnya. Terus di sini ada komentar dari musonif, kalau pusar dan lutut itu bukan aurat ya. Yang aurat itu yang bawahnya. Sekarang timbul permasalahan. Kalau orang itu nutupi pusar dan aurat, pusar dan lutut ke bawah, ngepres bagaimana nanti? Ya ini sholatnya tidak sah. Meskipun lutut dengan pusar ini bukan aurat, tapi kalau nutupnya ini kurang, tidak ada lebih ya. Kok nutupnya ini ngepres ke situ, otomatis nanti ketika pergerakan tubuh ya, terjadi pergerakan tubuh untuk ruku, untuk sujud, pasti terbuka auratnya ya. Pasti terbuka, sarungnya pasti ngangkat sedikit atau celana sepak bolanya itu ya. Celana sepak bola kan ada yang ngepres ke lutut ini. Nah, itu pasti terangkat ketika ruku dan sujud, dan yang di atas pasti melorot. Nanti kelihatan yang ada di bawahnya pusar kelihatan, ya jelas batal sholatnya. Jadi ya harus lebih kalau nutup. Nah, kita kan punya kaidah
ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang menjadi kesempurnaan untuk kewajiban itu juga wajib. Ya. Dulu pernah kita bahas dalam masalah wudhu, ya. Kalau orang itu membasuh wajah kan tempat tumbuhnya rambut ini kan batasnya. Dengan tonjolan kecil di telinga ini kan batasnya. Tapi tidak boleh dipreskan ke situ. Harus lebih, ya. Karena ngepreskan ini juga sulit, ya, pres ini. Terus di sini bawah rahang, karena wajah itu batasnya kan hanya sini. Tapi apakah kita bisa mengusap hanya pas ke sini? Pasti nanti timbul was-was. Daripada was-was, ya langsung saja sampai ke leher sini. Nah, maka di sini juga wajib hukumnya. Karena apa? Kalau kita ngepaskan ke sini kan tidak bisa sempurna. Sempurnanya kalau lebih, maka lebih itu juga wajib. Begitu juga menutup aurat. Ya. Andaikan ada orang pakai penutup aurat, cukup pusar sama lututnya saja, ngepres gitu. Ya. Nanti kalau ada pergerakan tubuh terbuka, maka tidak sempurna ini. Harus dilebihkan. Ya. Wal mar'atu utawi wong wadon tukhalifu iku nulayani sapa iki mar'ah ar-rajula ing wong lanang fil khamsati ing dalam 5 al-madhkurati ingkang disebut. Nah, perempuan itu berbeda dengan laki-laki dalam 5 hal tadi yang telah disebutkan. Fa innaha mongko sak temeni al-mar'ah taldummu iku ngumpulno sapa iki mar'ah ba'dhoha ing sebagian tubuhe mar'ah ila ba'dhin maring sebagian tubuhe liyane. Nah, kalau perempuan ini lain dengan laki-laki. Bagaimana? Ketika laki-laki ini merenggangkan kedua sikunya dengan perutnya juga direnggangkan dari paha, kalau perempuan malah disunahkan untuk dirapatkan. Karena perempuan ini kan dituntut untuk bergerak dan tampil feminim. Ya. Kalau laki-laki kan harus gagah, nah, seperti itu. Ya. Laki-laki pun ketika berjalan ini jangan sampai menirukan gaya wanita, harus kelihatan seperti ini kan ya. Jangan kemayu kayak gini, waduh bahaya ini. Nanti menjadi makhluk penunggu embong kembar nanti. Saya pernah lewat malam-malam di situ jam 10 ya, kaget saya itu. Oh, kok ada orang dandan menor, cantik-cantik ya. Ternyata jakunnya besar. Gawat ini. Kalau menjing orang Jawa, kalau menjingnya besar. Wah itu ya. Jadi harus berbeda. Perempuan harus tampil feminim, makanya itu tertutup. Kalau laki-laki ini ada dalam syarahnya, ini dalam hasyiahnya, berdirinya pun dengan perempuan juga lain. Kalau laki-laki berdirinya ini kedua lutut ini renggang dan kedua kaki juga renggang. Ya, kedua telapak kaki ini direnggangkan berapa kadarnya? Sekitar 1 jengkalnya sendiri. Atau orang Jawa bilang sakilane dewe. Jadi renggangnya yang bawah ini 1 jengkal ya. Otomatis berdiri kaki ini agak melebar 1 jengkal gini antara telapak satu dengan telapak yang lain. Jadi tidak seperti penjaga gawang yang lebar gini. Ya ada orang yang sholatnya kakinya lebar seperti penjaga gawang. Kemudian tangannya begini, itu ada itu. Tidak seperti itu ya. Karena apa? Nanti tidak rapat. Rapat itu kan ketika jamaah kan ini nempel sama yang lain. Ya kakinya jangan lebar-lebar gitu. Ya. Lalu kalau perempuan ini malah disuruh untuk rapat kakinya. Ya. Berdirinya rapat, lutut ini menempel, telapak kaki juga menempel. Ya. Satu sama yang lain. Fatul siqu mongko nemplekno sapa iki mar'ah batnaha ing wetenge iki mar'ah bi fakhidaiha kelawan pupulurune iki mar'ah fi ruku'ihi
ing dalam ruku'e iki mar'ah wa fi ruku'iha ing dalam ruku'i mar'ah wa sujudiha lan sujude iki mar'ah. Maka ketika dia ini rukuk dan sujud, perutnya ini menempel ke paha. Berarti kalau sujud itu bisa digambarkan ya. Kalau rukuk bagaimana ya? Kira-kira dengkulnya agak apa? Lututnya agak ditekuk ini kira-kiranya ya. Wa takhfadulan ngelirihno sapa iki mar'ah sautaha ing suarane iki mar'ah in salat lamun salat sapa mar'ah bi hadratir rijali ing dalam ngarepe pira-pira wong lanang al ajanibi ingkang liya-liya sapa iki rijal atau ajnabi iki rijal. Kemudian suaranya ini agak sedikit dipelankan ketika sholat itu di sekitarnya ada lelaki yang bukan mahram. Karena apa? Ya ada sebagian ulama itu yang mengatakan suara seorang perempuan itu aurat. Meskipun suara itu bukan aurat menurut jumhurul ulama, tapi ada yang mengatakan aurat dan bisa mengundang fitnah. Ya. Ketika ada perempuan sholawatan ya, dengan lelaki sholawatan, kalau yang mendengarkan perempuan sholawatan ini sama-sama perempuan kan biasa. Tapi kalau yang mendengarkan ini laki-laki, bisa merinding, bisa terbawa ke alam lain. Merinding bulu kuduk ya. Aduh ya. Saya pernah itu dulu ya tahun 96 ketika hari ulang tahun kelahiran Pondok Pesantren Al Anwar ya, Sarang itu. Ada anak santri yang sholawatan. Yang sholawatan ini juara kiroah tingkat provinsi. Masya Allah ya. Saya dengarkan itu tidak bisa tidur. Padahal saya pada waktu itu masih berusia sekitar 14 tahunan saya itu. Dengarkan suaranya itu, waduh, ya, langsung seperti melambung ke angkasa. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Lagunya seperti itu. Saya ingat betul ya. Memang saya telusuri siapa ini yang ternyata itu juara kiroat provinsi Jawa Tengah. Waduh, ya pasti pilihan suaranya ya. Nah, ini jadi kalau ada perempuan sholat di sekitar laki-laki, maka suaranya ketika dia jadi imam, suaranya jangan sampai keras, nanti mengundang fitnah ya. Pasti nanti laki-laki itu pasti ngintip. Kalau laki-laki sholat kan di sekitar laki-laki sendiri, sampai ada makmumnya ini ada yang penasaran siapa itu, lihat kan tidak haram. Tapi kalau perempuan itu sholat ya, misalkan dia pakai lagu-lagu yang murotal yang enak-enak itu, apalagi sampai di sound system ya, kan banyak yang penasaran, banyak yang datang, ini gawat, akhirnya ngintip ya, melihat ya, haram jadinya ya, tidak boleh ya. Jadi sunnah untuk diturunkan volumenya ini. Fa in sholat mongko lamun sholat sapa mar'ah munfaridatan hali ijenan anhum anduh saking rijal, jaharat mongko bangetno sapa iki mar'ah. Lah kalau ndak ada laki ya, maka dia ini mengeraskan suaranya kalau dia jadi imam ya. Wa idza nabalan nalikane ngenaiha ing mar'ah syai'un apa suwiji-wiji fis sholati ing dalam salat, saffaqat mongko tepuk sapa iki mar'ah bin darbi batnil yamini kelawan gepukno jerone tangan tengen ala dhahri shimali ing atase jabone tangan kiwane ki mar'ah. Kalau ada sesuatu dalam sholatnya
Misalkan dia sebagai makmum, imamnya ada yang lupa, ada sesuatu yang membuat dia lupa, misalkan tidak kunut, ya, atau ketika harusnya itu tasyahud awal sunnahnya, imamnya kemudian mau berdiri, maka mengingatkannya bukan pakai tasbih tapi pakai tepuk tangan. Tepuk tangan ya 1 kali, ya. Bukan seperti tepuk pramuka, ya batal. Dan caranya seperti ini. Nah, gitu aja. Ya. Jadi telapak tangan kanan ditepukkan ke punggung tangan kiri. Nah, seperti ini. Falau dorobat mongko lamun gepukno sapa iki mar'ah batonan ing jerune epek-epek bibatonin kelawan jerune biqastil laibi kelawan tujuan dolanan walau qalilan senajan iku titik ma ilmi tahrimi sertane werone keharaman batolat mongko batal opo sholatuha sholate iki mar'ah wal khuntha utawi bobok urus kal mar'ati iku kaya wong wadon. Nah, kalau ada perempuan dalam sholat itu tepuknya kok seperti ini, niatnya ya main-main. Sementara dia tahu kalau itu tidak boleh, aturannya kan gini. Ya. Maka sholatnya batal, meskipun tepuk cuma 1-2 kali. Nah, ini batal sholatnya. Nah gini ya, ini kan gerakan cuma 1 kali ini. Nah ini, maka sholatnya batal kalau tujuannya main-main. Nah terus kalau ada makmum atau imam sholat, dia ini jenis kelaminnya ganda, tidak jelas laki-laki atau perempuannya. Ya. Ini dulu pernah kita bahas. Ya. Orang ini khunta atau orang yang berkelamin ganda. Ini penggambarnya seperti apa? Ada yang muskil, ada yang ghairu muskil. Ya. Ada yang menyulitkan, ada yang tidak menyulitkan. Kalau 2 alat kelaminnya yang berbeda ini sama-sama fungsi, itu namanya muskil. Ini hukumnya seperti apa? Maka dianggap seperti perempuan. Ya. Dia seperti perempuan, jadi tata caranya sholatnya juga seperti perempuan. Wa jami'u badanil khurrati utawi sakabehane awake wong wedok merdeka auratun iku aurat illa wajhaha kecuali wajahe iki khurrah wa kafaiha lan epek-epek lorone iki khurrah wa hadhihi utawi iki ibarat auratuha iku aurate mar'ah fis sholati ing dalam salat amma kharijas sholati anapun utawi amma kharijus sholati anapun utawi njabane salat utawa amma kharijas sholati anapun ing dalem berarti membuang huruf jar ini ya. Anapun ing dalam njabane salat fa auratuha mongko utawi aurate mar'ah jami'ul badani kuskabehane awak. Terus yang terakhir ini seluruh tubuh dari perempuan yang bukan budak ini adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya ini di dalam sholatnya. Jadi hati-hati, dulu pernah kita bahas masalah auratnya perempuan dalam sholat. Kalau dia ini pakai mukena atau pakai ruko, ya, yang potongan ini rawan batal sholatnya. Karena mukena potongan itu kan nanti kalau tidak dipegang ketika rukuk dan sujud ini kan ada yang terbuka, ada yang benggang. Kalau dalamnya ini auratnya tidak ditutup, tidak pakai lengan panjang, kemudian lehernya kelihatan, rambutnya ngelewer juga kelihatan, ya batal sholatnya.
Jadi yang paling aman pakai mukenah terusan, aman sudah. Kita tutup mulai dari sini, perempuan itu dari sini, terus ini harus pakai apa, ikat ya, seperti handuk kecil itu kita tutup sini, jangan sampai terbuka ke sini, ini batal nih nanti sholatnya nanti ya. Nah, karena ini aurat juga, wajah kan hanya berhenti di sini, jadi menutupnya harus ke sini. Nah, ini dalam sholat seperti itu tata cara seorang perempuan ya. Ya repot memang, perempuan itu harus ditutup serapat-rapatnya. Ketika dalam sholat itu ada kelonggaran, hanya boleh membuka kedua telapak tangan dengan wajahnya saja ya. Kalau di luar sholat seluruh tubuh jangan sampai terlihat oleh lelaki ajnabi yang bukan mahram ya. Kenapa? Allah yang menciptakan kita itu jelas lebih tahu watak dan onderdil badan kita, itu jelas tahu Allah. Laki-laki yang normal pasti tertarik pada perempuan. Perempuan kalau dia ini buka-bukaan, lelaki pasti tertarik, dan itu mengundang perbuatan zina ya. Mengundang perbuatan zina, perbuatan yang tidak baik. Nah, terus kalau dia ini di mata kita ya, sudah tertutup wajahnya dan kedua telapak tangannya kan aman, semuanya ditutup itu kan aman ya. Lelaki melihat itu malah segan ya. Mau goda itu malah segan, malah tidak enak ya. Pernah kami melihat di YouTube itu ya, ada seorang akhwat yang pakai kerudung panjang, lekak-lekuk tubuh ini kan tidak kelihatan sama sekali. Wajahnya juga ditutup dengan cadar. Tanya ke orang laki-laki, tanya alamat ya. Itu mereka itu langsung segan. Iya mbaknya, iya gini. Tapi ketika yang bertanya ini berpakaian seksi, malah banyak yang goda. Jadi Allah ini sudah memberikan aturan kepada kita supaya kita ini selamat ya. Jadi sekecil apapun kemungkinan untuk berbuat maksiat itu dalam Islam itu ditutup. Ya. Ini. Jadi aurat perempuan di luar sholat ini seluruh tubuhnya. Loh, wajah apa termasuk? Ya jelas termasuk. Karena apa? Rambut yang tidak begitu menarik seperti wajah saja wajib ditutup, apalagi wajahnya. Misalkan kita dari belakang melihat orang dengan rambut yang panjang habis di rebonding ya. Panjang lurus, rambutnya indah ya, lebat ya. Kita kan tertarik melihat rambutnya itu. Waduh. Tapi kan jelas lebih menarik wajahnya. Ketika dia berpaling, wajahnya cantik. Waduh ya kan, lebih heboh lagi. Lah, rambut saja dalam Islam wajib ditutup, apalagi wajahnya. Ini menurut mazhab kita ya. Di mazhab lain memang ada yang tidak mewajibkan untuk menutup wajah, tapi itu bagi orang-orang wanita yang tidak menarik ya, dan tidak bersolek ya, dilarang untuk berdandan ya, seperti itu ya. Ini wal amatu utawi amat karojuli ku koyok wong lanang. Kalau perempuan itu budak, maka dia seperti laki-laki. Fatakunu mongko ono auratuha opo aurate amat ma iku perkara baina suratiha kang ing dalam antarane udeleki amat warukbatiha lan dengkuleki amat. Amat itu kita lanjutkan sedikit ya. Untung amat ini di Indonesia atau di mana-mana sudah tidak ada. Perbudakan untung sudah dihapus dari muka bumi. Kalau ada ya bahaya ya. Misalkan kita melihat budaknya tetangga, ya, auratnya yang wajib ditutup kan hanya
pusar dengan sampai lutut. Sementara dia keluar nggak pakai baju, hanya pakai tali jagat. Lah, ini kan ya payah kita ya. Kita melihat nggak boleh. Ngiler. Apalagi yang di rumah nggak punya istri, gawat ini ya, bisa mengundang. Untung saja perbudakan ini sudah tidak ada. Tapi meskipun perbudakan ini sudah dihapus, sekarang itu banyak wanita-wanita yang pakai busana seperti amat ya. Baju belum jadi sudah dipakai, ini repot ya. Atau bajunya anak SD dipakai anak SMA. Banyak sekarang itu ya. Pakaiannya bupati, buka paha tinggi-tinggi ya. Atau hanya pakai kaos singlet keluar rumah. Bahkan yang lebih bahaya lagi itu kalau di pantai-pantai ya, hanya goa dan gunung saja yang ditutup. Nah, ini juga Masya Allah ya, lebih baik kita tidak pergi ke situ. Ya ini Alhamdulillah untuk pasal yang ini sudah kita selesaikan, kita pindah pada kitab yang lain ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.